aja kali ya Bu ya. Ya, boleh. Ini habis pulang dari kantor ya Bu ya. Iya, istirahat. Sebelumnya kami minta waktu dulu Bu, karena dari perusahaan Ibu bertempat bekerja yaitu PT Unilever itu memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sosialisasi tentang tablet vaginal. Akan saya bagikan kepada ibu-ibu, tapi karena terbatas ya mungkin bisa saling 1/2 ya Bu ya. Ini Bu, ini. Oke. Nah, sebelumnya ini kan udah sore ya Bu ya. Kalau saya bilang semangat sore. Oke Bu? Oke. Semangat sore. Aduh, ini jangan Bu. Kalaupun udah capek, jangan nampakkan kita capek sebagai wanita yang tangguh. Oke, semangat sore. Oke Bu, tepuk dulu tangannya. Oke, terima kasih ya Bu untuk semangatnya yang begitu luar biasa. Nah, sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Esterina. Saya mahasiswi semester 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Nah, bersyukur sekali kesempatan kali ini kita bertemu ya Bu tentang membahas tentang tablet vaginal. Silahkan dibuka brosurnya Ibu-ibu. Udah. Nah, di situ sudah ada tablet vaginal. Sebelumnya, kalau dibilang tentang vaginal, berarti berhubungan tentang kewanitaan. Nah, sebelumnya Bu, kita harus tahu dulu apa sih tablet vaginal itu. Jadi, tablet vaginal itu bentuk sediaan obat preparat vagina yang diperuntukkan masalah kewanitaan. Masalah kewanitaan biasanya apa saja Bu? Keputihan. Apalagi kira-kira bau tidak sedap. Iya benar Bu. Di sini ibu-ibu bunda-bunda semua pernah nggak sih mengalami keputihan? Pernah. Keputihannya gimana Bu? Apakah bau? Apakah amis? Atau warnanya putih, kuning? Bagaimana Bu? Warna putih. Nah, ternyata ibu-ibu, kalau vagina kita itu ada disebabkan dua. Pertama, secara normal dan tidak normal. Kalau normal dia yang berwarna putih. Dan iya, tidak bau bunda. Tapi yang tidak normal disebabkan karena dua. Yang pertama karena jamur, yang kedua karena bakteri. Nah, kali ini kita membahas tentang tablet vaginal nystatin yang disebabkan oleh bakteri ibu-ibu. Saya ulang lagi ya. Tadi apa penyebab keputihan Bu? Karena dua. Yang pertama normal, yang kedua bakteri. Tidak normal. Aduh. Ibu. Gagal habis capek. Oke, enggak apa-apa Bu. Sambil sini santai-santai aja. Iya. Nah, yang tidak normal tadi satu bakteri, kedua jamur. Jadi kalau warnanya kecoklatan, kuning, harus diperiksa ke dokter ya Bu ya. Oke, jadi kita tadi udah membahas apa sih pengertian dari tablet vaginal. Kedua yaitu tujuan. Tujuannya coba dibacakan sama ibu yang berbaju merah. Bunda cantik, silahkan dibacakan. Tujuannya untuk memberikan efek yang lebih cepat dan menghindari rusaknya obat oleh enzim dalam saluran. Iya benar. Jadi gini ya Bu ya, kan vaginal ini dari alat kelamin kita. Jadi kalau misalnya dari mulut ke lambung, mulut ke kerongkongan, dari kerongkongan ke lambung ke usus, itu udah banyak Bu terjadi penyerapan. Jadi penyerapan obatnya tidak lagi 100% seperti itu. Tapi kalau dari vaginal kita Ibu, dia langsung ke efek obatnya. Atau kalau di bahasa ilmiahnya bioavailabilitas, tapi kalau kita bilang penyerapan. Jadi kalau dari mulut penyerapannya itu udah banyak diserap. Ketika udah di usus, udah di lambung, udah banyak diserap sama darah nantinya. Tapi kalau dari vaginal 100% biasanya lebih cepat efek obatnya. Udah paham ya Bu? Kenapa melalui dari vagina? Ketiga, kelebihan. Apa sih kelebihannya? Pertama, terhindar dari first fast effect. Nah, first fast effect ini maksudnya seperti apa? Yaitu tadi Bu, first effect itu menghindari efek yang penyerapan secara berlebihan. Makanya itu kelebihannya kalau dari vagina lebih cepat ibu-ibu. Yang kedua, menghindari terjadinya iritasi pada lambung.
Nah, tablet vaginal ini asam. Jadi kalau misalnya kita udah asam, punya asam lambung, kita kasih obat asam, makin asam kan Bu? Maksudnya kan dinetralkan. Yang ketiga, aktivitas enzimatik relatif lebih sedikit. Kelemahannya apa? Kalau udah ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Kelemahannya, itu tadi Bu, kurang disenangi penderita. Karena kalau misalnya digunakan agak sedikit risih ya Bu. Udah pernah nyoba nih Bu? Belum. Takut. Nanti siapa ini dicoba ya? Takut. Yang bagian 2 ini ada kelemahan. Tapi setidaknya dengan saya memberikan edukasi, ibu jadi tahu gitu apa sih kelemahan dan kelebihan dari si tablet vaginal ini. Yang kedua, perubahan si vagina pada siklus menstruasinya nanti berubah. Jadi pas ibu menggunakan ini, siklus menstruasinya itu berubah. Artinya gimana Bu? Ini sangat mempengaruhi hormon pada kewanitaan, hormon kewanitaan yang mempengaruhi menstruasi tadi. Kalau ibu menggunakan ini, siklus menstruasinya jadi berubah. Jadi nggak apa-apa Bu, kalau pas ibu menggunakan ini siklus menstruasinya berubah, itu hal yang normal. Contoh obatnya, di situ ada Nystatin tablet vaginal. Nah, ini ada cara penggunaannya di sini kan Bu, ada gambar. Menarik gambarnya ya Bu ya? Nggak sakit tadi deh. Enggak Bu, enggak. Nah, Ngeri ya nengoknya. iya ngeri Bu. Sodok-sodok gini. Iya, sodok. Gambar pertama itu apa ibu-ibu? Mencuci tangan. Ih, pintar sekali bunda zaman sekarang ya. Jadi kita harus mencuci tangan dengan air dan sabun, memastikan tangan kita harus steril. Yang kedua itu adalah ovula, di mana ovulanya kita buka dari bungkusnya. Gambar yang kedua. Gambar yang ketiga, Apa itu obatnya? Atau gimana itu? itu obatnya ibu. Iya, itu obatnya. Bulat-bulat gitu ya? Iya, bukan bulat tapi oval ya ibu-ibu. Oh ya kayak telur. Iya betul sekali. Yang ketiga itu kita masukkan. Nah, yang ketiga itu Bu, kita lapisi dulu bagian suppositarianya dengan runcing. Itu menggunakan jarum dengan menggunakan ini Bu, menggunakan runcing dengan air. Yang keempat, kita masukkan suppositarianya tadi ke dalam alat kelamin kita Ibu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya masukkan obat sekitar 2 cm. 2 cm kurang lebih segini Bu. Kita masukkan ke dalam kewanitaan kita. Gak apa-apa Ibu, mungkin agak sedikit ngambang, nanti akan saya kasih videonya supaya lebih memperjelas. Nah, gambar yang kelima itu tadi dimasukkan ya Bu. Nah, saat dimasukkan posisi kita bisa tidur ataupun bisa kalau saya bilang gini Bu, kita tidur tapi kaki kita angkat sekitar 90 derajat. Nah, yang keenam itu Bu dimasukkan sekitar 2 cm. Yang ketujuh, gambar yang ketujuh itu setelah udah kita masukkan, kita tunggu dulu Bu. Kita tunggu supaya obatnya itu terserap ke dalam tubuh kita. Yang kedelapan, sudah selesai, kita cuci lagi tangan kita. Karena kan kita masukkan ke dalam alat kelamin kita. Jadi harus kita cuci lagi supaya memastikan tangan kita steril. Nah, supaya pada paham gitu kan Ibu, ini udah tadi apa sih yang dijelaskan? Ya udah kita bahas dulu lah ya Bu ya. Kita tengok videonya. Nih, videonya Ibu. Nanti ada ya Bu, saya lihat nanti saya mungkin bisa dilihat di HP-nya masing-masing, sudah saya kirimkan tadi Bu. Udah dikirim. Iya. Oh iya ya. Oke. Nah, sudah saya kirimkan, silahkan diperlihatkan ya Bu, sekitar 2 menit. Oke, sudah dilihat videonya Ibu-ibu? Ya Sudah. Berarti ini nanti ini diketikin yang tertinggal obatnya tuh. Benar. Di dalam? Benar Ibu, benar. Nah, sudah ditonton videonya, mungkin sudah lebih paham dan ini bisa menambah edukasi Ibu. Nah, kebetulan nih Ibu-ibu, karena waktu kita sudah habis, mungkin ada pertanyaan nggak dari bunda-bunda semua? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sepertinya Berapa lama obatnya ini di dalam dituin? Sekitar 5 sampai 10 menit Ibu. Kirain lama. Iya, tidak Bu. 5 sampai 10 menit. Atau ada lagi pertanyaan dari aduh ibu. bunda-bunda cantik, ada mau bertanya? Atau saya yang bertanya ya? Bun. Iya, saya bertanya aja ya Bun ya. Apa tadi contoh obat tablet vaginal? Nystatin ya. Iya,
Betul. Oke, betul Ibu. Oke. Nah, jadi Ibu, setelah nanti dapat edukasi dari saya, bisa nih diceritakan kepada teman wanitanya gitu, teman rekan kerjanya gitu. Nah, biasanya masih gadis kayak oh jangan Bu, kalau bisa. Karena kenapa Bu, saya sarankan yang sudah berumah tangga, ini kan dimasukkan ke dalam alat kelamin ya Bu ya. Tentunya sangat mempengaruhi kepada si wanita, si gadis tadi gitu. Perawan berarti. Iya, iya Ibu. Oke. Dua anak ya Bu ya. saya 4 kembar semua. Iya Ibu. Tapi udah bisa diberikan edukasi ya Bu. Oke nih, karena tadi waktunya sangat sedikit. Sebelum pulang, saya akan memberikan dulu Bu sebuah yel-yel. Kalau saya bilang seperti ini ya Bu, berbagi informasi, mencerdaskan masyarakat. Oke Bu? 1, 2, 3, berbagi informasi, Mencerdaskan masyarakat. Aduh, tunggu, belum semangat. Aduh, udah sore tapi kok masih lemas ini. Berbagi informasi, Mencerdaskan masyarakat. Oke, tepuk tangan buat kita semua Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Saya akhiri. Selamat sore Ibu semua.